Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tertulis dalam kitab Matius 16 ayat 4, kata kunci renungan pada malam ini adalah permohonan yang munafik, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah, dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk, rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Terambil dari kitab Matius 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Topik dari ayat emas renungan kita adalah menuntut mukjizat untuk percaya kepada Yesus, berarti mengabaikan bukti kebangkitannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Sekelompok pemuka agama meminta Yesus untuk memberikan kepada mereka suatu tanda dari surga. Sebenarnya mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat Yesus. Tetapi mereka meremehkan atau menganggap semua itu dari setan. Orang-orang Farisi menuntut Yesus untuk melakukan suatu mukjizat yang lain. Mungkin seperti Yosua yang memerintahkan matahari dan bulan agar berhenti, atau seperti Elia yang memanggil api dari langit. Mereka melakukan hal ini untuk mencobai Yesus. Yesus melihat kemunafikan yang ada di dalam hati mereka. Dia pun berkata bahwa mereka sanggup meramal cuaca dengan melihat langit, tetapi mereka tidak dapat membaca tanda-tanda zaman,
yang jauh lebih jelas yang dinyatakan di dalam pelayanan pengajaran dan penyembuhannya. Sebagian orang mengatakan kepada saya bahwa mereka mau percaya kepada Yesus asalkan Dia menunjukkan mukjizat-mukjizat seperti yang tertulis di dalam Injil. Tetapi apakah mereka akan memberi tanggapan yang berbeda dengan para pemuka agama pada zaman Yesus? Setiap orang yang mencari kebenaran dengan tulus memiliki semua bukti yang diperlukan untuk beriman. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah yang dapat diandalkan. Kuasa Kristus yang bangkit dapat dilihat di dalam diri para pengikutnya. Kitab Perjanjian Baru berbicara kepada akal budi dan hati dari setiap jiwa yang tulus dan haus akan kebenaran. Meminta lebih daripada itu merupakan permohonan yang munafik. Apakah tujuan dari tanda-tanda karunia yang alkitabiah? Saat kita berbicara tentang tanda karunia yang alkitabiah, kita mengacu kepada mukjizat seperti berbahasa roh, penglihatan, penyembuhan, menghidupkan orang mati, dan bernubuat. Tidak ada keraguan dari orang percaya apakah karunia ini benar-benar ada atau tidak. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan demikian. Yang menimbulkan perdebatan di antara orang percaya adalah tujuan dari hal-hal tersebut. Juga, pertanyaan mengenai apakah kita masih akan mengalami hal-hal seperti itu di masa sekarang. Beberapa menyatakan bahwa karunia-karunia ini merupakan tanda bahwa seseorang telah diselamatkan. Sementara yang lain menyatakan bahwa karunia ini merupakan tanda bahwa seseorang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Yang lainnya juga menyatakan kalau tujuannya untuk membuktikan pemberitaan Injil. Bagaimana kita tahu kebenarannya? Kita harus mencari tahu di Alkitab untuk menemukan pernyataan Allah mengenai tujuan tanda-tanda karunia ini. Salah satu dari referensi awal mengenai tanda-tanda karunia dalam Alkitab dapat ditemukan di Keluaran pasal 4. Saat Musa diperintahkan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa khawatir jika orang Israel tidak akan percaya bahwa Allah sendiri yang mengirimnya. Maka Allah memberikan tanda pada Musa dengan mengubah tongkat menjadi ular dan tangannya terkena kusta sehingga menjadi putih seperti salju. Allah berfirman bahwa tujuan dari tanda-tanda ini, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menyatakan diri kepadamu. Jika mereka masih tidak percaya, Allah memerintah Musa untuk mengambil air dari sungai Nil dan dicurahkan di tanah yang kering, maka air itu akan berubah menjadi darah. Tujuannya agar bangsa Israel percaya kalau Musa benar-benar adalah utusan Allah. Allah juga memberi Musa tanda-tanda melakukan mukjizat untuk ditunjukkan kepada Firaun, dengan tujuan agar dia melepaskan bangsa Israel. Dalam Keluaran 7 ayat 3-5, Allah berfirman kepada Musa bahwa Dia akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizatnya di tanah Mesir, supaya orang Mesir itu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka, Allah menginginkan orang Mesir mengetahui bahwa Dialah yang berkarya untuk membebaskan bangsa Israel. Di Keluaran 11 ayat 1-7, Musa menyatakan kepada Firaun bahwa tulah yang terakhir, bahwa tiap-tiap anak sulung di Mesir akan mati, adalah untuk menunjukkan kalau Allah membuat pembedaan antara orang Mesir dan Israel.
Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ini membuktikan pesan Allah kepada Fir'aun dan seluruh rakyat Mesir, supaya mereka percaya dan yakin kalau Musa sungguh-sungguh diutus oleh Allah sendiri. Ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dia berdoa kepada Allah untuk mengirimkan api dari langit agar orang-orang mengetahui bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan. Mukjizat yang dilakukan oleh Elia dan nabi lainnya merupakan bukti bahwa Allah telah mengutus mereka dan Allah berkarya di tengah-tengah bangsa Israel. Yul diberikan pesan oleh Allah yang berisi penghakiman atas bangsa Israel. Di dalam pesan tersebut terdapat nubuatan tentang pengampunan dan harapan. Saat masa penghakiman terjadi dan bangsa Israel bertobat, Allah berfirman bahwa Dia akan menghentikan penghakimannya dan memberikan berkat-Nya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allah-Mu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Segera setelah pernyataan tersebut, Allah berfirman akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia sehingga mereka akan bernubuat, mendapat penglihatan dan juga melihat mukjizat terjadi. Saat orang percaya berbahasa roh pada hari Pentakosta, Petrus menyatakan, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yul. Apakah tujuannya? Agar orang-orang mengetahui bahwa pesan yang dibawa oleh Petrus dan yang lainnya benar-benar berasal dari Allah. Pelayanan Yesus diiringi dengan berbagai tanda-tanda dan mukjizat. Apakah tujuan dan mukjizat yang dilakukannya? Di Yohanes 10 ayat 37-38, saat Yesus akan dilempari batu oleh orang Yahudi karena dianggap menghujat Allah, Dia berkata, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Seperti dalam Perjanjian Lama, tujuan dari mukjizat Yesus adalah untuk membuktikan campur tangan Allah atas utusannya. Saat orang Farisi meminta kepada Yesus mengenai tanda-tanda, Yesus berkata, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Yesus menegaskan bahwa tujuan tanda-tanda adalah agar orang-orang menerima pesan Allah dan bertobat. Demikian juga dalam Yohanes 4 ayat 48. Yesus berkata kepada pegawai istana, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Tanda-tanda memang membantu orang yang bergumul untuk percaya. Namun fokusnya adalah menerima pesan keselamatan dari Kristus. Pesan keselamatan ini ditekankan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 21-23 berkata, "Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah,
tidak mengenal Allah oleh hikmat-Nya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tanda-tanda memiliki tujuan tersendiri, namun mereka dimaksudkan untuk akhir yang lebih besar, yaitu menerima keselamatan melalui firman Allah. Di 1 Korintus 14 ayat 22, Paulus menyatakan dengan jelas bahwa karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Allah memakai tanda-tanda mukjizat, seperti berbahasa roh, untuk meyakinkan orang yang tidak percaya kalau pengajaran Kristus adalah kebenaran. Namun, seperti yang ditunjukkan konteks sebelumnya, tujuan yang lebih penting dari tanda-tanda ini adalah demi mendukung pemberitaan Injil itu sendiri. Hal yang sering dilupakan dalam diskusi mengenai tanda-tanda dan mukjizat adalah waktu dan penempatannya di dalam Alkitab. Berbeda dengan apa yang diyakini kebanyakan orang, orang-orang dalam Alkitab tidak melihat mukjizat terus-menerus. Kenyataannya, mukjizat dalam Alkitab umumnya terjadi pada peristiwa tertentu saat Allah berurusan dengan manusia. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan masuknya mereka ke tanah perjanjian disertai dengan banyak mukjizat. Namun, setelahnya tidak ada mukjizat lagi yang terjadi. Pada tahun-tahun terakhir zaman raja-raja, saat Allah akan menempatkan orang Israel dalam pengasingan, Dia memakai beberapa nabi untuk melakukan mukjizat. Pada zaman Yesus, Dia melakukan mukjizat. Pada masa awal para rasul, mereka juga melakukan mukjizat. Tetapi, di luar periode itu, kita tidak banyak melihat tanda-tanda atau mukjizat dalam Alkitab. Mayoritas orang-orang yang hidup pada masa Alkitab tidak pernah menyaksikan sendiri terjadinya mukjizat dan tanda-tanda. Mereka harus hidup dengan mengimani apa yang telah Allah nyatakan kepada mereka. Pada masa gereja mula-mula, tanda-tanda dan mukjizat biasanya terjadi pada Injil pertama kali diberitakan kepada orang-orang. Pada hari Pentakosta, kita membaca bahwa waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Untuk orang-orang Yahudi inilah yang dibesarkan di negara lain dan berbicara dengan bahasa asing, karunia berbahasa roh pertama kali diturunkan. Mereka mengakui bahwa mereka mendengar dalam bahasa ibu mereka mengenai pekerjaan Allah yang luar biasa, dan Petrus mengatakan bahwa respon terbaik adalah dengan bertobat dari dosa-dosa mereka. Saat Injil mulai diberitakan di antara orang Samaria, Filipus juga melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Sekali lagi, saat Petrus dikirim kepada Kornelius, seorang kafir, Allah melakukan mukjizat untuk membuktikan karyanya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saat para rasul bertanya kepada Petrus, dia mengatakan hal ini sebagai bukti dari pimpinan Allah, sehingga mereka semua memuliakan Allah dan berkata, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup."
Dalam setiap hal, tanda-tanda karunia merupakan pembuktian dari pesan Allah dan utusannya, dengan tujuan supaya orang-orang akan mendengar dan percaya. Saat pesan sudah tersampaikan, maka tanda-tanda akan lenyap. Kita tidak memerlukan mukjizat-mukjizat tersebut terulang dalam kehidupan masa kini. Namun, kita perlu untuk menerima Injil yang sama. Apa tanda Yunus? Ungkapan tanda Yunus digunakan oleh Yesus sebagai metafora tipologis untuk penyaliban, penguburan, dan kebangkitannya di masa depan. Yesus menjawab dengan ungkapan ini ketika ditanya oleh orang Farisi tentang bukti ajaib bahwa dia memang Mesias. Orang-orang Farisi tetap tidak yakin akan klaim Yesus tentang dirinya, meskipun dia baru saja menyembuhkan orang yang kerasukan setan yang buta dan bisu. Tak lama setelah orang-orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan, mereka berkata kepadanya, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Dia menjawab, "Generasi yang jahat dan tidak setia meminta suatu tanda. Namun tidak seorang pun yang akan diberikan kecuali tanda Nabi Yunus. Sebab sama seperti Yunus berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan yang sangat besar, demikian pula Anak Manusia akan berada 3 hari 3 malam di dalam perut bumi." Orang-orang Niniwe akan berdiri pada saat penghakiman bersama generasi ini dan mengutuknya, karena mereka bertobat ketika mendengar khotbah Yunus, dan sekarang ada sesuatu yang lebih besar daripada Yunus. Untuk memahami sepenuhnya jawaban yang Yesus berikan, kita harus melihat kitab Yunus di Perjanjian Lama. Dalam pasal pertama, kita membaca bahwa Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memperingatkan penduduknya bahwa dia akan menghancurkan kota itu karena kejahatannya. Yunus dengan tidak taat lari dari Tuhan dan menuju kota Tarsis dengan perahu. Tuhan kemudian mengirimkan badai hebat yang menyebabkan awak kapal takut akan nyawa mereka. Yunus segera terlempar ke laut dan ditelan ikan besar di mana dia tinggal selama 3 hari 3 malam. Setelah periode 3 hari, Tuhan menyebabkan ikan besar memuntahkan Yunus ke daratan. 3 hari inilah yang Yesus maksudkan ketika dia berbicara tentang tanda Yunus. Yesus telah menghasilkan mukjizat yang disaksikan oleh banyak orang. Yesus baru saja mengadakan mukjizat besar di hadapan orang Farisi dengan menyembuhkan seorang pria tuli yang kerasukan setan. Bukannya percaya, mereka malah menuduh Yesus melakukan hal ini dengan kuasa setan. Yesus menyadari kekerasan hati mereka dan menolak memberi mereka bukti lebih lanjut mengenai identitasnya. Namun, dia mengatakan bahwa akan ada satu tanda lagi yang akan datang, yaitu kebangkitannya dari kematian. Ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk diyakinkan. Persamaan Yesus antara orang-orang Farisi dan orang-orang Niniwe sangatlah menarik. Penduduk Niniwe bertobat dari kejahatan mereka setelah mendengar seruan Yunus untuk bertobat. Sementara orang-orang Farisi tetap tidak percaya meskipun mereka telah menjadi saksi mata mukjizat Yesus. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa mereka bersalah atas ketidakpercayaan mereka. Mengingat pertobatan penduduk Niniwe, orang-orang berdosa yang menerima jauh lebih sedikit bukti daripada yang disaksikan oleh orang-orang Farisi sendiri. Menariknya, sejak masa khotbah Yunus, penduduk Niniwe mempunyai waktu 40 hari untuk bertobat. Dan mereka melakukannya.
sehingga kota mereka terhindar dari kehancuran. Sejak Yesus berkhotbah, penduduk Yerusalem mempunyai waktu 40 tahun, tetapi mereka tidak bertobat, dan Yerusalem dihancurkan. Tapi apa pendapat kita tentang ungkapan 3 hari 3 malam? Apakah Yesus mengatakan bahwa dia akan mati selama 3 periode 24 jam penuh sebelum dia bangkit dari kematian? Tampaknya tidak demikian. Ungkapan 3 hari 3 malam tidak berarti jangka waktu 72 jam secara harafiah. Sebaliknya, menurut perhitungan waktu Ibrani, hari dapat memaksudkan 3 hari sebagian atau seluruhnya. Yesus mungkin disalib pada hari Jumat. Menurut perhitungan standar, Yesus mati sekitar pukul 3 sore hari pada hari Jumat, atau hari pertama. Dia tetap mati sepanjang hari Sabtu, atau hari kedua, dan bangkit dari kematian pada hari Minggu pagi, atau hari ketiga. Upaya untuk menempatkan kematian Yesus pada hari Rabu untuk mengakomodasi periode 72 jam secara harafiah mungkin tidak diperlukan karena kita memperhitungkan metode Ibrani yang menghitung setiap hari dimulai saat matahari terbenam. Tuhan sering menggunakan tanda-tanda atau mukjizat dalam Alkitab untuk membuktikan keaslian utusan pilihannya. Tuhan memberikan Musa beberapa tanda ajaib untuk membuktikan kepada orang lain bahwa dia ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan menurunkan api ke altar Elia selama pertarungan Elia dengan para nabi Baal. Dia melakukan mukjizat ini untuk membuktikan bahwa Tuhan Israel adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus sendiri akan melakukan banyak mukjizat, atau tanda-tanda, untuk menunjukkan kuasanya atas alam. Tanda Yunus akan menjadi mukjizat Yesus yang terbesar. Kebangkitan Yesus dari kematian akan menjadi tanda utama Allah bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Israel dan meneguhkan pengakuan Kristus sebagai Tuhan. Mengapa kebangkitan Yesus Kristus penting? Kebangkitan Yesus penting karena beberapa alasan. Pertama, kebangkitan menyaksikan kuasa Allah sendiri yang sangat besar. Percaya pada kebangkitan berarti percaya pada Tuhan. Jika Tuhan itu ada, dan jika Dia menciptakan alam semesta dan berkuasa atasnya, maka Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Jika Dia tidak memiliki kuasa seperti itu, Dia tidak layak untuk kita imani dan sembah. Hanya Dia yang menciptakan kehidupan yang dapat menghidupkannya kembali setelah kematian. Hanya Dia yang dapat membalikkan keburukan kematian itu sendiri. Dan hanya Dia yang dapat menghilangkan sengatan kematian dan memperoleh kemenangan atas kubur. Dengan membangkitkan Yesus dari kubur, Allah mengingatkan kita akan kedaulatan mutlak-Nya atas hidup dan mati. Kebangkitan Yesus Kristus juga penting karena mengesahkan siapa yang diklaim Yesus, yaitu Anak Allah dan Mesias. Menurut Yesus, kebangkitannya adalah tanda dari surga, yang mengesahkan pelayanannya. Kebangkitan Yesus Kristus, yang dibuktikan oleh ratusan saksi mata, memberikan bukti yang tak terbantahkan bahwa Dia adalah juru selamat dunia. Alasan lain mengapa kebangkitan Yesus Kristus penting adalah karena hal itu membuktikan karakternya yang tidak berdosa dan sifat ilahi-Nya. Kitab suci menyatakan bahwa Yang Kudus dari Allah tidak akan pernah melihat kerusakan, dan Yesus tidak pernah melihat kerusakan, bahkan setelah Dia mati. Atas dasar kebangkitan Kristus itulah Paulus berkhotbah,
melalui Yesus pengampunan dosa diberitakan kepada kamu. Oleh Dialah setiap orang yang percaya dibebaskan dari segala dosa. Kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya mengesahkan keilahiannya, namun juga mengesahkan nubuat-nubuat perjanjian lama yang meramalkan penderitaan dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Kristus juga membuktikan klaimnya sendiri bahwa Dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka kita juga tidak punya harapan untuk bangkit. Faktanya, selain kebangkitan Kristus, kita tidak mempunyai juru selamat, tidak ada keselamatan, dan tidak ada pengharapan akan kehidupan kekal. Seperti yang Paulus katakan, iman kita akan tidak ada gunanya, Injil tidak akan berdaya sama sekali, dan dosa-dosa kita tidak akan diampuni. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," dan dalam pernyataan itu diklaim sebagai sumber keduanya. Tidak ada kebangkitan tanpa Kristus, tidak ada kehidupan kekal. Yesus melakukan lebih dari sekedar memberikan kehidupan. Dialah kehidupan, dan itulah sebabnya kematian tidak berkuasa atas Dia. Yesus menganugerahkan kehidupannya kepada mereka yang percaya kepadanya, sehingga kita dapat ikut ambil bagian dalam kemenangannya atas kematian. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi akan mengalami kebangkitan karena dengan memiliki kehidupan yang Yesus berikan, kita telah mengatasi kematian. Kematian tidak mungkin menang. Yesus adalah yang sulung di antara orang-orang yang telah meninggal. Dengan kata lain, Yesus memimpin jalan dalam kehidupan setelah kematian. Kebangkitan Yesus Kristus penting sebagai kesaksian kebangkitan umat manusia, yang merupakan prinsip dasar iman Kristen. Berbeda dengan agama lain, agama Kristen mempunyai pendiri yang melampaui kematian dan berjanji bahwa para pengikutnya akan melakukan hal yang sama. Setiap agama lain didirikan oleh manusia atau nabi yang ujungnya adalah alam kubur. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan menjadi manusia, mati karena dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Kuburan tidak dapat menampung Dia. Dia hidup, dan saat ini Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Firman Tuhan menjamin kebangkitan orang percaya pada kedatangan Yesus Kristus bagi gerejanya pada hari pengangkatan. Kepastian seperti itu menghasilkan nyanyian kemenangan yang luar biasa seperti yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 55. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah, hai kematian, sengatmu?" Pentingnya kebangkitan Kristus berdampak pada pelayanan kita kepada Tuhan saat ini. Paulus mengakhiri ceramahnya mengenai kebangkitan dengan kata-kata ini, "Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Jangan biarkan apapun menggerakkan Anda. Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena kita tahu kita akan dibangkitkan ke kehidupan baru, kita dapat menanggung penganiayaan dan bahaya demi Kristus, seperti yang dilakukan Tuhan kita. Karena kebangkitan Yesus Kristus, ribuan martir Kristen sepanjang sejarah rela menukar kehidupan duniawi mereka demi kehidupan abadi dan janji kebangkitan. Kebangkitan adalah kemenangan yang jaya dan gemilang bagi setiap orang percaya. Yesus Kristus mati, dikuburkan,
dan bangkit pada hari ketiga menurut kitab suci, dan Dia akan datang lagi. Mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, dan mereka yang hidup pada kedatangannya akan diubahkan dan menerima tubuh baru yang dimuliakan. Mengapa kebangkitan Yesus Kristus penting? Itu membuktikan siapa Yesus. Ini menunjukkan bahwa Allah menerima pengorbanan Yesus demi kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk membangkitkan kita dari kematian. Hal ini menjamin bahwa tubuh orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak akan tetap mati, tetapi akan dibangkitkan menuju kehidupan kekal. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami.
Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.